Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, mari kita renungkan firman Tuhan di dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo hari Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 11, kita baca dari ayat 5 sampai dengan ayat 13. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang memperkenankan kami boleh memulai seluruh aktivitas kami hari ini. Kami mohon Tuhan tolong kami dalam ketidakmampuan kami, dalam ketidakberdayaan kami. Biarlah firman Tuhan ini yang menuntun langkah kami dan memberi kekuatan di dalam setiap aktivitas kami. Karena itu ya Allah, berfirmanlah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlakukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah permintaan yang berkenan kepada Allah. Ada 3 orang perempuan, mereka berjanji untuk bertemu dalam sebuah kesempatan. Dan ketika mereka bertemu, mereka bertiga ini, mereka menceritakan tentang orang-orang terdekat mereka yang sangat baik. Yang satu adalah seorang anak. Ia menceritakan tentang kebaikan ayahnya. Ia berkata bahwa ayah saya orang yang paling kaya. Ia sangat baik. Apapun yang saya minta pasti dituruti. Bahkan ia tidak mau membiarkan saya susah. Hingga pada suatu kali ketika saya melihat bapak saya sedang tidur,
lalu saya ambil kunci, lalu saya pergi duplikat atau menggandakan kunci itu. Dengan demikian ketika saya mau ambil apa saja di dalam rumah, tidak perlu saya minta bapak saya lagi, karena kuncinya sudah ada. Kemudian orang kedua yaitu seorang sahabat. Dia menceritakan kepada dua orang temannya bahwa saya punya seorang sahabat. Dia adalah orang yang sangat kaya dan baik hati. Ketika saya membutuhkan sesuatu, bahkan ketika saya membutuhkan apapun, dia pasti memberikannya. Bahkan ketika saya minta untuk senang-senang pun, dia pasti memberikannya. Hingga suatu waktu ketika di dalam pekerjaan, saya mencoba untuk melakukan hal yang tidak baik. Saya menipu dia, tetapi dia tetap berbuat baik pada saya. Bahkan saya merebut pacarnya pun, dia tidak membenci saya. Kemudian orang ketiga, dia adalah seorang pelayan. Ia berkata bahwa saya punya seorang majikan yang kaya raya. Ia juga sangat baik. Apa yang saya minta selalu diberikan. Ketika ia melihat saya susah, selalu ditolong. Bahkan dia tidak pernah menyusahkan saya. Satu ketika dia menitipkan kunci rumah pada saya ketika dia pergi ke luar kota. Saya tahu bahwa di dalam rumah itu banyak sekali barang-barang mahal. Namun saya tidak berani untuk mengambil satu pun dari dalam rumah itu. Setelah dua orang rekannya ini mendengar perkataan sang pelayan ini, lalu mereka berkata, "Bodoh kamu! Mengapa kamu tidak mengambil barang-barang di dalam rumah itu yang mahal-mahal untuk kebutuhan kamu, untuk keperluan kamu?" Namun sang pelayan ini dengan tulus ia berkata bahwa saya tidak tertarik dengan barang mahal yang ada di dalam rumah itu. Karena bagi saya orang yang tidak punya, saya orang yang tidak berharga ini, ketika sudah diterima di dalam keluarga orang yang kaya seperti majikan saya, dan diperlakukan seperti anaknya sendiri, itu adalah sebuah anugerah terbesar dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang saya kasihi, dari kisah ini mungkin kita berkata seperti seorang anak dan seorang sahabat yang berkata bahwa mereka punya kesempatan untuk mendapatkan apa saja di dalam rumah ayahnya atau di dalam rumah atau dari sahabatnya. Namun yang ingin saya katakan adalah, mari kita belajar dari seorang pelayan di rumah sang majikan. Walaupun dia punya kesempatan untuk mengambil barang-barang yang mahal dari dalam rumah majikannya. Tetapi bagi dia, ketika dia diterima sebagai anggota keluarga itu sebuah anugerah terbesar dalam kehidupannya. Bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mintalah, carilah, ketoklah. Ketika kita meminta kepada Allah, Dia adalah Allah yang kaya. Ketika kita mencari di dalam kehendak Allah, Dia menyediakan berkat-berkat yang indah bagi kita. Ketika kita mengetuk pintu, Dia akan membuka pintu bagi kita. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, sebagai kesimpulan khotbah ini, saya ingin kita merenungkan 3 hal. Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang luar biasa mengasihi kita. Dia Allah yang kaya, yang punya segala sesuatu. Mari kita minta kepadanya. Yang kedua, mari kita naikkan doa kepada Tuhan dengan tulus dan setia. Kita harus meminta di dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Dan apa yang kita butuhkan ketika kita minta
menurut kehendak Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Dan yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Ia telah mengampuni dosa kita. Ia menerima kita yang berdosa ini, yang hina ini, menjadi bagian di dalam keluarga Allah. Dan kita empunya kekayaan di dalam kerajaan Allah. Bersyukurlah senantiasa di dalam Tuhan, karena Ia baik. Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu yang memperkenankan kami untuk boleh memulai seluruh aktivitas kami. Kami mohon, berkatilah hidup kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah semua rencana-rencana kami, agar yang kami kerjakan hari ini senantiasa untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat GKI Klasi Solo dimanapun kami berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang undur imannya Tuhan beri kekuatan kepadanya untuk terus melangkah, terus berdiri tegak di dalam segala pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Klasi Solo. Tuhan tolong di dalam setiap pelayanan kami. Biarlah kami senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam seluruh aktivitas kami. Inilah doa kami ya Allah. Kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.